Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Faridatus Solahah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafakur. Tafakur secara etimologi atau bahasa adalah tafakaro, berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tafakur. Kata tafakur berasal dari kata tafakaro, ya tafakaru, tafakura. Artinya hal berpikir dan memikirkan. Pengertian yang substansinya sama dengan definisi di atas juga dikemukakan oleh Wojo Wasito dalam karyanya Kamus Lengkap Inggris Indonesia Inggris, yaitu meditation, yang dalam bahasa Indonesia adalah disebut dengan meditasi, renungan. Dia memikirkan sesuatu dalam-dalam, sedangkan secara terminologi istilah tafakur menurut Al-Jurjani adalah penggunaan atau pengandalian atas hati dalam rangka mencerna hakikat yang sebenarnya segala hal demi menggapai maksud yang diinginkan. Kemudian menurut penuturan Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang tercantum dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin, bahwa yang dimaksud tafakur adalah suatu upaya mendatangkan dua ma'rifat atau yang bersemayam di sanubari agar sampai kepada ma'rifat yang ketiga. Sebagai penjelasannya, Imam Al-Ghazali mencontohkan dengan seseorang yang mana tindak tanduknya lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian dia ingin tahu bahwasanya kehidupan akhirat yang kekal jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Tafakur atau berpikir secara terminologis adalah nama untuk proses kegiatan kemampuan akal pikiran di dalam diri manusia, baik yang berupa kegiatan hati, jiwa, atau akal melalui nalar dan renungan. Tujuan untuk mencapai makna-makna yang tersembunyi dalam suatu masalah atau ketetapan hukum atau asal-usul korelasi atau permasalahan. Tafakur adalah proses mengamati, menganalisis, dan merenungkan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Dari proses tersebut lahirlah pendapat atau kesimpulan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tafakur merupakan proses mengamati dan merenungkan semua ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi, sehingga mampu mengokohkan keimanan. Ujung dari orang yang senantiasa bertafakur adalah ia akan tercengang atau terkagum akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga. Bila ditarik sebuah konklusi bahwasanya tafakur adalah aktivitas berpikir yang dilakukan secara mendalam sembari merenungkan semua ciptaan Allah yang ada di dalam semesta atau di langit dan di bumi sebagai bukti kemahakuasaannya dan kemahabesarannya, serta meyakini bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan utama dibandingkan kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yuji Ayunidias dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian menggunakan akal dalam kebajikan. Langsung saja, kita mulai dari pengertian akal sendiri. Akal ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql, yang dalam kamus-kamus Arab kata al-aql itu berarti mengikat atau menahan. Di dalam Islam sendiri, tidak sedikit ayat Al-Quran ataupun hadis yang menganjurkan manusia agar menggunakan akalnya dengan baik dalam memahami ajaran-ajaran agama maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, akal dalam pengertian Islam ini tidak hanya otak, tetapi merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Dengan potensi akal pikiran manusia ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berpikir dan mengelola alam semesta ini serta memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Memikirkan segala sesuatu baik yang berkenaan dengan alam semesta maupun berkenaan dengan zikir kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Adzim. Dengan arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, terlihat bahwa orang-orang yang berakal atau ulul albab merupakan orang-orang yang melakukan dua hal, yaitu tadzakur yang berarti mengingat Allah, dan tafakur yaitu memikirkan ciptaan Allah. Dengan melakukan dua hal ini hingga mencapai pada hikmah yang berada di balik tadzakur atau mengingat, dan juga tafakur berpikir, yaitu mengetahui, memahami, dan juga menghayati bahwa di balik semua fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya merupakan adanya Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akan saya lanjutkan mengenai pengertian kebajikan. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat salah satu ayat yang membahas tentang kebajikan, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Akan saya bacakan artinya saja untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan juga ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah teman-teman, tadi sudah saya sebutkan dari pengertian akal sendiri dan juga pengertian kebajikan, dan juga sekaligus ayat-ayat yang membahas tentang keduanya tadi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam menggunakan akal dalam kebajikan merupakan suatu proses yang mana melalui akal lahirlah kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu yang pada gilirannya mengantarkan manusia pada dorongan berakhlak luhur atau menuju kebajikan. Jadi, kebajikan ini akan tercapai ketika manusia mampu menggunakan akalnya dengan benar dan tepat sesuai dengan ranahnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azung Rarwiani Jayanti, NIM 932116619. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang konsep tafakur dalam kebajikan. Banyak sekali para ulama yang mendefinisikan tentang hal ini. Di antaranya yaitu menurut ulama besar Al-Ghazali, perenungan dimulai dari dalam hati seseorang, bukan dari akal pikirannya. Hati bagaikan cermin yang mampu menangkap sesuatu yang berada di luarnya. Salah satu fungsi hati yaitu
hati bisa menangkap apa yang ada di sekitarnya. Jadi, agar kita bisa menjalankan fungsi hati dengan baik, maka kita harus memiliki hati yang bersih dan meninggalkan segala maksiat. Yang selanjutnya yaitu menurut ulama besar Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir. Beliau mengutip dari pemikiran Raghib Al-Asfahani yang menyatakan pemikiran adalah kekuatan yang berupaya menggapai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tafakur dalam kebajikan, yaitu kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, memiliki rasa menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan, sabar ketika kita mendapatkan suatu musibah ataupun ujian, ridho pada qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, memiliki rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, zuhud terhadap dunia, ikhlas dalam beramal, berakhlak baik kepada sesama makhluk hidup, khusyuk di hadapan Sang Pencipta. Itulah beberapa konsep tafakur dalam kebajikan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Risalatul. Saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu kedudukan akal dalam Islam. Secara istilah, akal adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dalam jasmani manusia. Akal merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan tanpa akal manusia, ubahnya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Melalui akal, lahir kemampuan menjangkau, pemahaman sesuatu pada gilirannya, mengantar pada dorongan berakhlak luhur ini. Dapat dinamai al-akhlak wazi, yakni akal pendorong. Akal juga digunakan untuk memperhatikan dan menganalisis sesuatu guna mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam untuk memperoleh kesimpulan ilmiah dan hikmah yang dapat ditarik dari analisis tersebut. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaannya saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran kepada keagamaan Islam sendiri. Pemakaian akal dalam Islam diperintahkan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri baru dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh orang-orang yang berakal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.